Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo keluarga besar SMA 1 Sukorejo, dimanapun Anda berada dan yang sering kita sebut sebagai Semania. Kembali lagi kita ke Semania Talk dengan topik yang kemarin ini lagi anget-angetnya. Apalagi kalau bukan tentang para siswa kelas 12 ya yang keterima di jalur SNMPTN. Mohon dikoreksi ya nanti Pak ya. Betul banget tuh SNMPTN ya. Kemarin tanggal 29 Maret itu adalah pengumuman. Pengumuman ya Bu ya. Iya, pengumuman sekali. Nah, sudah diumumkan ke anak-anak mereka masuk ke perguruan tinggi negeri yang mereka inginkan waktu itu. Tapi sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada ke-17. Selamat buat anak-anak yang keterima ya. Iya, Bu. Ada 17 anak. 17 anak. Wow, luar biasa loh ya. Karena emang ini susah ya Bu ya. SNMPTN itu kan memang meskipun kuotanya banyak 40% ya. 40% dari total siswa kelas 12 tapi emang susah lolos gitu ya. Iya, mungkin. Ya sekolah ini aja. Kebanyakan sekolah juga mengeluhkan seperti itu. Oh gitu ya. Oke, terima kasih. Jadi, kita kan belum kenalan ya nih, belum kenalan. Jadi kita ada narasumber yang ini suhunya di bidang per-UTBK dan SNMPTN. Kini telah hadir di studio Semania Talk, yaitu Bapak atau Mas ya? Kayak masih muda nih. Masih muda. Mas itu kayaknya nggak mencerminkan saya karena saya hitam. Kemasan harusnya gitu kan. Bapak ya. Bapak boleh. Karena sudah beranak 3. Gitu. Istri saya bukan saya pastinya. Menganai mungkin. Menganai ya, sudah menganai. Apalah itu ya. Oke. Bapak. Nama saya Muhammad Zainur Rahman. Oh, panggilannya siapa Pak? Kalau secara kelembagaan biasa Pak Zainur. Oh, Pak Zainur. Tapi kalau sama teman-teman adik-adik semua cukup panggil aja Kak Z ya. Biar mudah diinget gitu kan. Loh, Kak ya? Menyesuaikan. Oh, menyesuaikan. Oh, gitu ya. Meskipun wajahnya nggak sesuai dengan anak-anak gitu kan. Ini Bapak dari Kuiper itu mentor atau tenter? Kalau gimana? saya lebih pada education consultant ya. Kalau mentor atau tutor itu nanti yang di pelajarannya, yang di videonya. Nah, kalau saya lebih bertugas sebagai educator atau istilahnya education consultant. Consultantnya anak-anak dan bapak ibu guru di sekolah. Jadi tugas saya lebih pada membimbing anak-anak dan bapak ibu misalkan dari sisi KBM misal. Itu contoh misal saat ini baru hotnya kan Merdeka Belajar ya Bu ya. Budinya juga udah di training juga kan tentang Masih OTW. OTW. Jadi kita masih ada beberapa pelatihan sih yang pengenalan. Betul. Karena ini hal yang baru. Nah, saya juga ada tugas di sana. Nah, untuk anak-anak, memang ini tugas saya. Tugas pokok saya adalah memberikan asistensi atau perbantuan buat anak-anak merencanakan pendidikan mereka. Entah yang dari kelas 10, 11 maupun kelas 12. Karena ini konteksnya adalah waktu untuk SNMPTN dan SBM. Mungkin kita akan ngobrol lebih baik di situ. Iya. Siap Bu Dina? Siap. Lah kok saya yang malah nanya? Kerja Ibu dong. Iya benar. Jadi saya masih masih agak termengung ini dengan suhu SNMPTN jadi kayak aduh ya udah. Juga Bu karena saya rutinitas. Saya juga menganggap Bu Dina dan Bapak Ibu guru di Sukorejo adalah suhu untuk KBM-nya karena saya nggak bisa ngajar gitu kan. Orang ada masing-masing ininya. Kalau kami memang lebih banyak selama ini berkecimpung dari sisi itu. Jadi SNMPTN, SBMPTN itu kita memberikan yaitu tadi asistensi ya atau perbantuan sebagai asistennya anak-anak gitu. Apa yang harus dipersiapkan dan sebagainya terkait dengan SNMPTN. Oke, walaupun SNMPTN itu udah kemarin ya udah dilalui. Ini kan walaupun itu udah berlalu, tapi penting juga kan buat kelas 10 sama kelas 11 nanti kedepannya seperti apa. Jadi kita pengen tahu nih ngobrolin itu ya. Betul. Jadi pendaftaran itu sebenarnya kapan sih Pak? Kalau pendaftaran memang tiap tahun kan beda-beda ya Bu ya. Biasanya itu di akhir-akhir atau awal semester 2 biasanya di kelas 12. Jadi
syarat untuk SBM itu sendiri memang didaftarkan di kelas 12, tetapi proses untuk anak akhirnya bisa SNMPTN mendaftarkan diri itu kan memang dari kelas 10, karena nilai yang digunakan untuk syarat bisa lolos ke eligible nilainya itu dari semester 1, artinya kelas 10 semester 1 itu udah masuk hitungan nih. Makanya memang betul banget apa yang disampaikan Bu Dina. Saat ini itu kita perlu sejak awal mempersiapkan, karena ini penting buat kelas 10 maupun kelas 11, tidak hanya kelas 12 gitu. Kalau waktunya biasanya di kelas 12 di semester 1 itu udah mulai pendaftaran PDSS, kemudian nanti untuk siswa yang nilainya eligible nanti akan didaftarkan seperti itu. Kuotanya juga sementara ini 40% dari total siswa di kelas 12-nya itu yang berhak mendapatkan itu kuota. Gitu. Jadi misalkan di sini ada berapa siswa Bu sini? Yang kelas 12 ya katakanlah 300 misalkan ya. 282 katakanlah 282 itu 40%-nya itu ada harapan mendaftar. Tetapi memang diterimanya di PTN itu nggak banyak. Gitu. Jadi kuota diterima di perguruan tinggi negeri itu cuma 20% dari SNMPTN. Yang paling besar itu di SBM 40%. Jadi SBMPTN ini adalah wadah yang sangat besar, peluang yang sangat terbuka lebar buat semua anak, karena kalau bicara tentang SNMPTN kan memang nilainya yang bagus ya. Jadi mulai dari kelas 10 semester 1 sampai kelas 12 semester 5 itu adalah nilai yang akan dilihat, akan didaftarkan, akan dinilai seberapa layak untuk diloloskan. Gitu. Nah, ketika anak-anak tidak termasuk dalam nilai-nilai yang bagus, pasti akan lebih kecil. Gitu. Tapi kalau boleh tahu Bu Dina selama ini di SMA untuk anak-anak sendiri ketertarikan dengan SNMPTN seperti apa? Alhamdulillah untuk tahun ini kemarin itu kalau dibandingkan tahun kemarin sih lebih banyak yang tahun kemarin ya. Cuman ini karena kemarin tuh yang keterima 17 anak. 17 anak ya. Jadi ya itu cukup lumayan juga. Iya. Karena kita nggak tahu juga anak itu kayak masih bingung gitu loh. Jadi ada yang dari kelas 10 udah punya harapan, udah punya keinginan, cita-cita, nanti aku pengen kuliah di mana, kayak gitu tuh masih awang-awangan gitu loh. Nah, itu dia memang yang terjadi kebanyakan ya. Anak-anak itu mereka bingung memilih apa jurusan, apa fakultas dan PTN yang akan mereka tuju seperti itu. Nah, ini pentingnya harus dipersiapkan sejak awal. Kebanyakan dari tahun-tahun sebelumnya itu terjadi karena anak merasa nanti juga masih kelas 10 nih misal, masih kelas 11 nih. Begitu mereka kelas 12 mau daftar SNMPTN, nah mereka udah nggak ada waktu, kayak nggak keburu, akhirnya ya udahlah ikutan temen, atau mungkin mereka nggak ngukur kemampuan mereka, terlalu pede, overconfidence-nya itu muncul sehingga akhirnya banyak yang gagal karena nggak melihat peluang, nggak melihat mencoba saya tuh potensi saya ada di mana. Karena memang kemampuan anak beda-beda. Kalau bisa dipersiapkan sejak awal, di mapping anak-anak ini si A, si B, si C itu ada di apa gitu. Kemampuannya di mana. Misalkan dia cari fakultas atau jurusan itu yang cocok apa. Itu akan lebih banyak peluang lolosnya ketika dipersiapkan sejak awal. Dari kelas 10 gitu ya? Betul sekali. Terus bedanya SNPTN dengan UTBK atau SBM itu itu gimana? Kalau SNMPTN itu benar-benar tanpa tes. Tanpa tes. Tanpa tes sama sekali. Nah, ini yang perbedaan yang paling mencolok ada dari sisi itu. Kalau SNMPTN murni menggunakan nilai rapot aja, Bu. Jadi anak-anak hanya mengandalkan nilai rapot dari kelas 10 semester 1 sampai kelas 12 semester 5. Nilainya tuh memang mutlak harus naik dari tiap semesternya. Dan pelajaran-pelajarannya pun memang sesuai dengan jurusan nanti yang akan dia tuju. Misalkan anak mau ke fakultas hubungan internasional misalkan, ini lebih condong pada soal-soal sosum misalkan seperti itu. Jadi anak-anak dengan nilai-nilai yang di sosum itu seperti sosiologi, mungkin geografi, ekonomi yang berafiliasi dengan soal-soal sosum itu menjadi titik berat di situ.
Jadi mereka harus tahu juga nih potensi saya di mana, saya kekuatan itu ada di apa, sesuaikan dengan fakultas atau jurusan yang nanti akan dituju, seperti itu. Nah ini yang kebanyakan anak-anak lemah di sana, karena mereka asal milih ya, jurusan. Aduh, boleh dibilang jurusan untuk PTN ini seperti jodoh, jangan asal milih. Gagal nanti fatal. Makanya itu ini yang paling penting. Jadi beda yang pertama itu dari sisi caranya, SNMPTN dengan nilai raport, SBMPTN dengan ujian. Nah, yang kedua perbedaannya adalah kalau SNMPTN otomatis hanya anak-anak yang memiliki nilai yang eligible aja atau yang mumpuni yang bisa mengikuti seleksi di SNMPTN. Bagi anak-anak yang nilainya rendah-rendah atau rankingnya di bawah itu emang nggak bisa, karena nilai itu kan sudah di ranking karena ada kuota di sekolah. Nah, yang berbeda di SBM siapapun boleh, ranking berapapun, nilai seperti apapun waktu di sekolah, ranking di raportnya itu nggak akan menjadi masalah karena semua berhak untuk mengikuti proses di SBMPTN. Nah ini yang berbeda sekali. Di SBMPTN sangat fair karena semua berhak ikutan. Tidak hanya anak yang memiliki raport bagus, yang memiliki nilai eligible aja yang bisa ikut. Nah ini yang paling berbeda. Kemudian juga dari prosesnya untuk SNMPTN ya cuman sekali. Kalau SBMPTN ada 2 gelombang gitu. Tes gelombang pertama sama tes gelombang kedua, seperti itu. Kriteria penilaiannya gimana? Kalau kriteria penilaian itu kalau SBMPTN ya karena tes ya Bu ya. Jadi scoring, menggunakan skor. Nah skor ini berbeda banget dengan sistem yang di tahun 2019. Di tahun 2019 itu menggunakan sistem dengan poin per soal yang dijawab. Misal contoh, anak tidak menjawab soal, dibiarin aja nggak dijawab, itu nilainya 0. Kalau dijawab tapi salah, itu minus 1 gitu kan. Kalau jawab dan benar itu plus 3. Nah, ini penskoran di tahun-tahun sebelumnya. Nah, mulai per tahun 2020 itu udah bergeser, udah berbeda penilaiannya karena di UTBK itu sudah menggunakan nilai dengan IRT atau Item Response Theory, yang mana penilaian itu berdasarkan item soal seberapa banyak siswa yang mendaftarkan diri di SBMPTN itu di UTBK-nya yang benar menjawab soal. Contoh misalnya seperti ini, soal nomor 1 dari 1000 anak yang ikutan, yang benar cuman 30 orang. Soal nomor 2 yang ikut sama 1000 orang, yang benar 900 orang. Nah, bobot nilainya itu berbeda antara nomor 1 sama nomor 2. Sehingga skornya itu nanti tidak dalam bentuk satuan-satuan soal, tapi totally 900, 700 seperti itu. Nah, itu tidak bisa dinilai seperti yang dulu. Kalau salah minus 1, gak dijawab 0, benar plus 3. Jadi tadi aku benar sekian, dapat nilai sekian, itu bisa kita hitung. Tapi yang sekarang enggak, karena itu akan diperingkatkan skornya. Semua nomor atau semua soal yang diteskan itu berdasarkan semua siswa dari seluruh Indonesia yang ikutan. Gitu. Diperingkatkan. Iya, per item soalnya. Sehingga memang bobotnya berbeda. Karena ada soal typical lots dan typical HOTS yang diujikan dalam UTBK-nya. Mungkin seluruh Indonesia itu antara Sabang sampai Merauke berbeda gitu. Sangat berbeda pasti, otomatis. Grid-gridan gitu ya, Pak? Ya, katakanlah itu semua ranking itu anak yang ikutan itu di ranking secara nasional. Nasional. Seperti itu. Berbeda dengan kalau kita terima raport, mungkin ranking 1 di SMA Sukorejo ini kan nilainya segitu gitu kan. Nah, nilai ini nanti akan diperingkatkan dari seluruh peserta yang ikutan secara nasional. Makanya ada penggunaan nilainya memang sangat berbeda sekali. Gitu. Ada biayanya nggak, Pak? Biayanya ada pendaftaran. Itu 200.000 untuk anak yang SBMPTN. Setelah itu mereka akan, kalau pendaftaran memang harus buat akun dulu ya Bu ya. Gitu. Saya agak lupa, tapi coba saya lihat untuk pendaftaran SBMPTN itu dimulai sosialisasi tanggal 1 Desember tahun lalu sampai dengan 15 April 2022. Kemudian pendaftaran sendiri itu tanggal 23 Maret kemarin sampai dengan 15 April. Untuk pelaksanaan gelombang pertama tanggal 17 sampai tanggal 23 Mei. Kemudian pelaksanaan gelombang kedua itu 28 Mei sampai 3 Juni.
pengumuman hasilnya di tanggal 23 Juni. Terus yang terakhir adalah proses untuk masa unduh sertifikat UTBK-nya tanggal 25 sampai tanggal 31 Juli. Berarti masih ada waktu ya? Masih ada waktu sekitar 1 bulan kurang lebih ya, kurang 1 bulan lebih 1 minggu lah untuk mempersiapkan itu. Oh gitu. Oke. Jika gini ya, sering juga ada yang bertanya, kalau sudah ikut SNPTN, apakah nanti boleh ikut di SBMPTN jalur mandiri seperti itu? Kalau untuk SBMPTN itu tidak boleh. Nggak boleh. Kalau SBMPTN tidak boleh, karena SBMPTN ini memang sudah dari LTMPT selaku pihak penyelenggara sudah membuat press release ke masyarakat bahwa memang yang diterima di SNMPTN untuk mulai tahun ini itu tidak diperbolehkan mendaftar SBMPTN. Harapannya adalah memang pertama memberikan peluang yang lebih besar untuk anak-anak yang lain yang belum keterima di SNMPTN untuk bisa punya peluang lebih besar juga di SBMPTN. Yang kedua, biar tidak terjadi banyak kan Bu, akhirnya mengacaukan. Misalkan contoh anak kan udah keterima di salah satu PTN, dia udah keterima di situ lewat SNMPTN. Sekolah kan udah tersedia nih sekian gitu kan. Kalau dia mundur otomatis ini kosong. Nah, ini cukup merepotkan juga dari sisi pendataan juga dari SNMPTN. Dari PTN-nya, sehingga itu per tahun ini dihapuskan. Jadi hanya anak-anak yang tidak keterima di SNMPTN aja yang boleh ikutan SBMPTN seperti itu. Dengar-dengar ini Pak, katanya tuh ada sanksi buat sekolah untuk para menolak gitu. yang menolak. Betul. Kayak mereka nggak jadi nggak ngambil itu. Yang ngambil betul. Itu memang sejak saya dengar ini bukan hanya rumors, memang sudah terjadi. Di beberapa sekolah saya temui, kebanyakan sekolah-sekolah favorit di Semarang juga pernah. Saya dengar juga salah satu sekolah favorit di Semarang yang secara ranking juga dia ranking 1 di Semarang itu sempat di blacklist sama Undip. Malah Undip ya? Undip, karena banyak anak yang keterima, anak dari sekolah tersebut yang keterima di Undip yang tidak mengambil. Padahal udah ada pengumuman diterima di fakultas ini di Undip seperti itu, tapi malah nggak diambil, dia ngambil yang lain seperti itu. Ini sebenarnya memang dinilai kurang etis juga ya, karena udah itu kan udah disediakan dengan mengorbankan anak-anak yang lain yang antri. Benar-benar. Udah dikasih, lah kok nggak diambil. Ini memang dirasa kurang pas seperti itu. Makanya ada sanksi seperti itu, ada blacklist. Jadi tidak menerima anak-anak dari sekolah tersebut di PTN tersebut, di Undip tersebut. Ini berapa tahun waktu itu ya? Kalau nggak salah 1 atau 2 tahun seperti gitu. Jadi kan banyak ya dari anak-anak kita itu juga kayak ya udahlah asal ambil jurusan apa kayak gitu ya. Itu takutnya itu nanti imbasnya ke adik kelasnya. Betul sekali. Jadi nggak dipersiapkan benar-benar kayak gitu, walaupun mereka SNMPTN tapi kan benar-benar harus dipikirkan begitu ya. Betul. Nah, ini sekedar tips dan trik aja buat teman-teman yang kelas 12. Untuk kelas 11 juga ini penting diperhatikan, bahkan kelas 10 yang harus diperhatikan dalam mempersiapkan ke PTN adalah pertama, siapkan dulu nih Bu. Ini yang paling krusial adalah nilai-nilainya. Nilai-nilai anak-anak ini yang mau di kader istilahnya ya, mau dipersiapkan itu harus benar-benar dikawal oleh guru-guru di sekolah, khususnya untuk guru BK. Guru BK akan mendampingi itu, akan lebih baik seperti itu. Yang kedua, melihat potensi. Nah, di Kuiper juga ada, kita punya namanya tes minat dan bakat. Nah, ini menggunakan tes psikologi Riasek, Bu. Riasek ini adalah 6 aspek yang ada di dalam diri manusia tentang minat dan bakat mereka. Nah, ini penting banget. Karena banyak sekali anak yang tidak bisa melihat peluang dia itu di mana, begitu kan? Ya, potensi dia apa gitu kan? Dengan potensi dia itu cocok di fakultas atau jurusan apa yang sesuai dengan minat dan potensi dia seperti itu. Nah, ini penting banget. Dengan Riasek ini artinya tes psikologi dengan Riasek. Riasek adalah realistik, investigatif, social, enterprising, artistik, dan konvensional. Nah, di sini anak akan dikasih gambaran, oh kamu itu condongnya lebih dominan di kemampuan sosial sama enterprise. Nah, untuk kemampuan sosial sama enterprise ini cocok
banget kalau kamu milih jurusan fakultas ini, dan ini. Nah, sehingga anak punya gambaran, oh saya pengen kuliah di sini. Saya pengen kuliah di sini karena memang ini sesuai dengan passion saya seperti itu. Dan jangan memilih yang tidak ada di situ. Sehingga anak punya fokus, oh ke sana seperti itu. Yang ketiga, untuk teman-teman SBMPTN, yang paling penting kalian lakukan adalah persiapan dengan latihan soal. Nah, ini yang paling penting. Karena apa? Karena TPS, Saintek, Sosum ini memang secara specifically tidak diajarkan di sekolah. Oh iya. Karena contoh misalkan untuk skolastik, gak ada pelajaran skolastik kan Bu di sekolah seperti itu. Ataupun Sosum atau Saintek, meskipun memang di TKA untuk kemampuan dasarnya itu TKD-nya itu ada Saintek, Sosum itu adalah menggunakan misalkan Saintek itu adalah matematika, kimia, fisika, biologi yang diajarkan di sekolah, tetapi polanya soal-soalnya sangat berbeda banget. Karena untuk soal yang digunakan seperti yang tadi udah saya ulas adalah HOTS, yang mana untuk soalnya sendiri aja ini udah levelnya tinggi banget seperti itu. Namanya dari kami ada baiknya juga sangat disarankan teman-teman untuk mempersiapkan dengan baik melalui latihan soal. Mumpung masih ada waktu 1 bulan lebih lah. Masih 1 bulan lebih ya. Ada kiat-kiat lagi nggak? Maksudnya latihan soal yang seperti apa, soal yang macam apa seperti itu? Nah, kalau saya yang saya terapkan di beberapa kesempatan di tahun-tahun sebelumnya adalah siswa punya konten seperti yang di sini kita terapkan juga. Siswa akan kita berikan konten-konten pembelajarannya dengan prediksi-prediksi soal-soalnya, itu kita buka soal dan pembahasannya. Kita minta mereka akan membaca, mempelajari, dan mengulas itu dengan soal dan jawaban dan pembahasannya. Nah, nanti di akhir minggu akan ada tryout ujiannya. Nah, itu akan lebih baik. Jadi lihat soal, pembahasan, dipelajari, nanti akan ada ujian. Jadi sejauh apa progres mereka akan bisa terpantau. Oh, dari nilai poinnya 200 jadi 300 jadi 400 dan seterusnya. Itu akan lebih baik banget ini dipersiapkan. Terakhir ini ya, mungkin berapa presentasi tingkat keberhasilan kalau kita pakai Kuiper? Kalau untuk Kuiper dari data yang kita kumpulkan, alhamdulillah sebesar 63% itu anak-anak bisa lolos di PTN. Ini hanya berdasar, memang tidak semua ya Bu ya, karena kita sendiri juga selalu melihat data itu kita baca dari anak-anak yang melapor. Jadi anak-anak yang melapor ini baru bisa kita baca datanya. Kalau yang nggak melapor ya mungkin banyak lagi gitu kan, tapi ya kita bisa membaca itu. Tapi setidaknya itu jauh lebih tinggi dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Di di UTBK sendiri dari 777 sekian ribu peserta yang ikutan, yang lolos cuma 23%. Oh, 23%. Yang berhasil. Artinya 77% diantaranya gagal. Oh, seperti. Ya alhamdulillah Kuiper sudah cukup di atas prosentasenya, meskipun memang ini tidak semua total 100% anak yang ikutan gitu kan, karena memang data yang kita masukkan memang anak-anak yang melapor dan memberikan informasi terkait keterimaan mereka di PTN dari SBMPTN tersebut. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Zainuri ya sudah berbagi informasi terkait SNMPTN, UTBK atau SBMPTN atau tips dan triknya untuk nanti ikut UTBK. Ya. Nah, para semania kalian harus simak baik-baik ya informasi yang telah disampaikan Pak Zainuri dari Kuiper. Nah, ini bincang-bincang sudah selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan mudah-mudahan nilai-nilai yang kita petik nanti menjadi kualitas dalam diri kita. Amin. Terima kasih Bapak Zainuri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih guys.